Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah pengantar ruang barisan ya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi di sini mudah-mudahan melalui video ini kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran kita dengan baik. Semoga kabar kalian pada hari ini baik-baik saja, sehingga bisa memahami materi saya atau penjelasan saya dengan baik sampai ke akhir perkuliahan nanti ya. Oke, saya mau melanjutkan pembahasan saya terkait barisan fungsi. Kemarin ya kita sudah membahas, ini sudah record kan? Kok ada Google Play ya? Oke, bahas tentang barisan fungsi di pertemuan sebelumnya ya, 2 minggu sebelumnya. Nah, kini saya ulang lagi nih ya. Saya ulang lagi nih. Nah, bentuk umumnya ini. Nah, jadi fnx sebenarnya ya, saya ingin kasih tahu biasanya kalau di buku-buku secara umum kalau menulis fungsi biasanya nilai x-nya ini, nah ini ditulis dengan lebih singkat. Biasanya menjadi seperti ini saja. Jadi F0, F1, F2 dan seterusnya. Nah, ini sama dengan Fn, n dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini maksudnya adalah fungsi. Cuman kemarin itu saya tulis seperti ini supaya kalian tidak sulit memahami gitu. Kalian lebih mudah memahami. Sebenarnya yang saya maksud di sini bukan bilangan gitu. Nah, soalnya kalau saya tulis langsung seperti ini, nanti takutnya kalian menyangka bahwa ini adalah tidak berbeda dengan bilangan yang lain gitu. Padahal yang saya maksud di sini adalah fungsi. Nah, jadi nanti mungkin dalam kasus selanjutnya saya akan menggunakan ini ya. Saya akan menggunakan ini nanti untuk untuk mempersingkat gitu, untuk mempersingkat notasi dari barisan fungsi ini. Nah, itu ya. Tapi mungkin saya akan tetap pakai juga yang seperti ini, fnx ini ya, dalam beberapa kasus gitu. Nah, cuman di sini yang saya perlu tekankan, kalian jangan sampai menganggap kalau ada f1 fn ini adalah barisan bilangan ya, tapi ini barisan fungsi gitu. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya, nx kuadrat, n per 2x pangkat 3 dan seterusnya. Kemarin kita sudah belajar juga operasi aljabarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini operasi aljabarnya ini bisa saya tulis dengan lebih singkat dengan Fn ditambah Gn ya. Nah, gini, n dari 0 sampai tak hingga. Nah, tanpa melibatkan variabel, tanpa menuliskan secara langsung variabel x-nya. Tapi di sini perlu diingat bahwa bukan berarti bahwa variabel x-nya tidak ada ya. Nah, bukan berarti variabelnya x-nya tidak ada, tapi di sini hanya untuk mempersingkat saja. Ingat ya, mempersingkat saja. Karena di sini sebenarnya x-nya tidak terlalu diperlukan gitu. Kecuali nanti kalau sudah masuk dalam contoh seperti ini. Oke, ini ada perkalian dengan skalar, perkalian dengan barisan, pembagian. Kemudian kita membahas jarak antar fungsi kemarin ya. Oke. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas dasar konsep jarak ya. Dasar konsep jarak tentang jarak dua fungsi gitu ya. Nah, ini jadi saya ulangi kembali bahwa jarak antara dua fungsi itu secara umum kalau dalam suatu ini ada dua fungsi seperti ini, katakanlah ini adalah fx, kemudian di sini ada gx ya. Nah, ini ada gx misalnya, maka jarak sekat terpanjang ya. Nah, sekat terpanjang ini, nah di sini ya. Nah,
sekat terpanjang inilah yang dinamakan norma F dikurang G. Nah, ini artinya jarak terpanjangnya ini, ya, jarak terpanjangnya di mana itu adalah norma F kurang G. Oke, sekarang saya ingin melanjutkan. Kalau kemarin, ya, jadi terkadang dalam menghitung, nah kemarin kan kita sempat kesulitan, ya, dalam menghitung nilai norma F dikurang G gitu. Nah, di sini saya memberikan ada beberapa kasus tertentu, ya. Biasanya ini fungsinya lebih enak itu adalah fungsinya untuk yang polinomial, ya, atau ya polinomial lah biasanya, ya. Itu biasanya bisa lebih mudah dengan menggunakan teknik seperti ini, ya, yang akan saya ajarkan ini. Nah, ini saya akan ajarkan lagi cara yang salah satu cara yang bisa digunakan juga untuk menghitung jarak antar dua fungsi. Nah, jadi cara menghitung jarak antar dua fungsi. Oke. Contoh, ya, langsung ke contoh saja karena ini terkait dengan caranya ini, langsung ke teknis saja gitu, ya. Contohnya adalah fx, misalnya adalah 2x, ya. Kemudian gx ini adalah negatif x kuadrat misalnya, ya. Nah, ini. Nah, maka saya tulis begini saja. Nah, norma F dikurang G. Ini definisinya adalah apa kemarin? Supremum X di mana Fx dikurang Gx gitu. Atau jarak di mana X supremum semua X di mana X itu memberikan nilai Fx dikurang Gx yang paling besar. Nah, yang paling besar. Nah, di sini saya kasih batasan, ya, misalnya, ya, X anggota dari, katakanlah dia adalah negatif 1,1. Nah, ini, ya, saya kasih gariskan ini. Berarti di sini X-nya berarti antara negatif 1 sampai 1. Nah, seperti itu, ya. Ini definisi secara formalnya gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini. Supremum X anggota negatif 1,1. Ini kebetulan, ya. Ini kebetulan domainnya sama ini, ya. Terdefinisi di sini. Dan hasilnya juga terdefinisi di sini. Di interval yang sama gitu, ya. Nah, kita langsung saja hitung 2x dikurang x kuadrat. Nah, ini, ya, untuk menghitung ini, lihat ini. Lihat yang ini. Oke? Sudah? Lihat yang ini, ya. Ini tidak lain adalah kita pandang sebagai fungsi baru. Nah, jadi ini kita pandang sebagai fungsi baru. Katakanlah ini adalah hx gitu, ya. Nah, sekarang hx ini kita bikin grafiknya. Nah, kita bikin grafiknya. Setelah kita pandang ini sebagai fungsi baru sebagai hx, kita bikin grafiknya. Oke. Di sini seperti ini, ya. Salah. Sini. Next. Oke, mohon maaf, ya. Saya bikin di bawah saja X-nya supaya muat. Jadi saya bikin di sini. X gitu, ya. Jadi di sini 1, di sini negatif 1, berarti di sini adalah 2. Muat nggak, ya? Bentar.
Kayaknya muat nggak ya? Saya bikin lebih kecil aja ya, supaya muat. Nah, bikin kecil, kecil-kecil. Oke, bang kecil-kecil saja. Lihat ini guys, ini fungsi kuadrat ya. Ini fungsi kuadrat. Jadi kita tinggal menggambar grafik fungsi kuadrat kan kalian bisa ya. Nah, ini kita tinggal lihat titik potongnya di mana nih? Titik potongnya. Titik potongnya berarti kalau 2x x kuadrat 2x 0 dengan x, jadi berarti di 0 dengan x sama dengan 2 ya. 2. 2. Jadi di sini 2. 0 1 2. Oh, di sini. Oke, di sini titik potongnya ke bawah nih padahal nih. Sorry. Saya akan bikin ini lagi ya. Takutnya ke bawah nih. Nanti saya bikin. Ya, saya bikin sini lah. Ya. X. Ya, intinya gambarlah sebagaimana dia menggambar hasil fungsi baru ya. Kalau dia fungsi kuadrat, nanti gambar. Kalau hasilnya ini adalah fungsi kuadrat, gambarlah grafik fungsi kuadratnya itu. Kalau dia sinus kosinus, berarti gambar nanti sinus kosinus gitu. Bentar nih, kurang rapi nih. Rapi kan? Oke. 0 ya. Sini 2. Sekarang titik baliknya berapa nih? Ya. Min B per 2A ya. Koordinat titik balik berapa nih? Aku lupa ya rumusnya. Bentar nih. Koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Nah, ini ya. Fungsi kuadrat biasa. Min B per 2A. Dan min D per 4A. Oke, min B per 2A dulu ya. Min B per 2A berarti adalah ini guys. Jadi HX ini yang ini adalah negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 0 ya. Berarti min B per 2A ini berarti sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 1 ya. Kok 1 sih? Kebalik nih. Kebalik. Grafiknya salah saya. Grafiknya kebalik. Jadi saya taruh di atas nih. Taruh di atas. Duh, kayak palang salib dong. Ini aja deh, sini aja. Ya. Nah, di sini 0, di sini 2, titik baliknya 1. Titik baliknya 1 di sini, berarti di sini dia. Bentar, masukkan dulu 1 kalau dimasukkan berapa ya? H1 berarti sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 tambah 0 sama dengan cocok nih 1. Beneran 1. Berarti beneran 1 dong di sini ya. Berarti ya. H1 sama dengan 1. Nah, dapat nih. Nah, bentuknya karena dia fungsi kuadrat pasti begini kan? Saya nggak tahu nih. Dia akan seperti ini. Lalu nanti ini kurang rapi ya, mohon maaf ya. Nanti dicek lagi nih. Cek lagi nih. Tapi saya pikir kurang lebih seperti ini ya grafiknya ya. Nah, lihat nih grafiknya kayak mangkok. Sekarang kita beri batasan ya. Kita beri batasan yang ini. Dia dibatasi dari negatif 1 sampai 1 saja, berarti dia negatif 1. Dari negatif 1 berarti di sini
sampai 1 sini, berarti garis yang kena ini. Nah, ini berarti garis yang melewati ini saja, melewati ini. Berarti itu tidak lain adalah ini ya. Nah, ini. Ya, sampai situ saja ya. Nah, ini. Lihat nih, yang paling tinggi di mana nih? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi karena kita minta supremum kan? Nah, ternyata dia adalah 1. Nah, ini yang paling tinggi kan? Ini yang paling besar nilainya. Jadi dia di 1. Nah, sehingga di sini disimpulkanlah jadinya ya. Yang ini nih hapus-hapus saja, ini dihapus saja. Karena tadi sesuai perhitungan. Nah, kita dapatkan supremumnya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Itu cara menghitungnya ya. Terkadang ada beberapa fungsi yang bisa dihitung dengan metode seperti ini ya. Yaitu tadi dengan melihat fungsi baru yang ada ini. Nah, gitu. Cara lain ya yang seperti yang saya ajarkan di minggu sebelumnya. Nah, yang pakai seperti ini. Nah, melihat dari jarak ini yang cara yang dibentuk secara langsung gitu. Tapi kalau kalian kesulitan bisa memandang ini sebagai fungsi baru gitu. Lalu bikinlah grafiknya. Nah, gitu. Oke, itu terkait menghitung jarak ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang jarak itu. Berapa lama nih sudah nih? Nggak terasa ya. Sekarang kita belajar sifat-sifat dari normanya ya. Jadi sifat-sifat norma fungsi ya. 1. Norma F ini sama dengan 0 hanya jika F sama dengan atau bisa ditulis sebagai fx gini. Ini adalah fungsi konstan 0. 2. Norma F ditambah G ini kesamaan segitiga sama dengan norma F ditambah norma G. Ini kalian jangan bingung ya. Saya nulis norma F ini artinya definisinya adalah supremum X Fx. Nah, gitu berarti ya. Atau kalau mau dirincikan norma F ini sama bisa ditulis menjadi norma F dikurang 0 gitu. Jadi ini adalah sub X Fx dikurang 0. Nah, gitu ya. Jadi jangan bingung ya kalau saya nulis seperti ini ya. Norma F seperti ini. Nah, gitu. Jadi ternyata masih memenuhi sifat-sifat nilai mutlak ya. Mirip kayak sifat nilai mutlak nih. Kemudian norma F itu sendiri tidak pernah negatif. Kemudian 4, norma dari alfa F ini sama dengan nilai mutlak dari alfa dikali norma F. Kemudian di sini norma F dikurang G ini sama dengan norma G dikurang F. Kemudian berdasarkan ini diperoleh norma dari negatif F sama dengan norma F itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Bisa ya. Ini sebenarnya kalau di analisis real ini harus dibuktikan ya. Tapi kita di sini ya akan lebih baik juga sih kalau kalian bisa membuktikan gitu ya. Akan lebih baik juga kalau kalian bisa membuktikan. Ya, saya coba yang ringan deh. Saya coba membuktikan yang ringan saja misalnya ini ya. Atau yang paling ribet kayaknya ini deh. Sebenarnya nggak ribet sih, nggak ada yang ribet ini.
Tapi saya contohkan yang nomor 2 saja ya. Kayaknya nih paling rumit kelihatannya nomor 2 gitu ya. Nah, yang lain kalian silahkan analogikan gitu ya. Kayak bukti nomor 2. Nomor 2. Norma F ditambah norma G. Ini berdasarkan definisi berarti sub X. Bentar ya. Buat sub X Fx ditambah Gx, ya kan? Nah, berdasarkan definisi penjumlahan fungsi. Nah, ini kan bilangan ya, bilangan gitu. Nah, ini bilangan nih. Ini kan nah, kemudian di sini kita bisa pandang ini sebagai himpunan bilangan gitu ya, himpunan bilangan. Nah, karena nilai mutlak dari bilangan itu berlaku ketaksamaan segitiga, maka ini berlakulah juga sama dengan supremumnya, supremum X ini. Ini maaf ya, saya nggak detail, pokoknya begini. Jadi tambah sub X Gx gitu. Nah, ini tindak lain adalah norma F itu sendiri ditambah norma G itu sendiri ya. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi ya, lebih detail lagi, tapi saya khawatir nanti terlalu banyak waktunya gitu. Sementara kita tidak fokus ke sana. Oke, jadi ini ya, diingat ya. Nah, sekarang dari sini kita bikinlah yang namanya definisi konvergen ya. Oh iya, di sini saya akan ajarkan lagi bahwa kita akan menghimpun suatu fungsi. Di sini saya akan himpun suatu fungsi, katakanlah itu adalah f cantik ya. Nah, saya akan bikin suatu f cantik ya. Ini adalah himpunan seluruh fungsi real. Saya definisikan dengan f cantik ini sama dengan seluruh fungsi f ya dari saya akan bikin ini dari gini aja deh, suatu A itu ya, dari R subset R ke R gitu ya, dengan F ini gini aja sih sebenarnya sih, atau begini saja supaya kalian lebih mudah. Di sini fungsi F gitu ya, seluruh ini, dimana F itu fungsi gitu ya, fungsi real. Nah, kita definisikan seperti itu saja. Jadi himpunan seluruh fungsi real saya definisikan atau saya lambangkan dengan F cantik seperti ini, walaupun nggak cantik-cantik amat ya. Oke, sekarang saya akan bahas sifat-sifat dari fungsi ini ya. Jadi saya bisa bilang ini sebagai teorema 1 ya, misalnya ya. F adalah grup dulu ya, grup komutatif. Nah, ini ya. Jadi artinya ini ya, dengan kata lain, untuk setiap F G anggota F cantik, F ditambah G sama anggota dari F cantik ya. Karena fungsi ditambah fungsi hasilnya fungsi lagi. Kemudian untuk setiap ada identitas ya, ada fungsi konstan konstan 0 gitu ya, dengan definisi 0x
ini dipetakan seluruhnya ke 0 bilangan ya. Jadi ini 0 fungsi. 0 fungsinya saya kasih bold seperti ini ya. Nah, gitu. Sehingga F ditambah 0 sama dengan 0 ditambah F sama dengan F itu sendiri. Oke. Selanjutnya untuk setiap F anggota F cantik ada negatif F ya, yang saya definisikan sebagai dengan negatif F X sama dengan negatif dari Fx. Jadi dipetakan ke negatifnya ya. Ini dengan sifat F ditambah negatif F sama dengan negatif F ditambah F sama dengan 0 bold ya, 0 fungsi 0. Jadi tertutup asosiatif lagi ya, satu lagi ya, asosiatif dia untuk setiap F G H anggota F cantik, F ditambah G ditambah H sama dengan F ditambah G ditambah H. Nah, ini silahkan buktikan ya. Kemudian di sini berarti sudah terbukti ya, dia adalah grup komutatif gitu ya. Kemudian teorema 2 F cantik adalah ruang vektor. Nah, dia adalah ruang vektor ya atas R. Nah, tinggal kita buktikan bahwa dia memenuhi sifat-sifat sisa dari ruang vektor. Sifat-sifat sisa dari ruang vektor yaitu sifat-sifatnya ya. Berarti ini saya kasih nomor aja kali ya. Saya kasih nomor ya supaya lebih ini 1 supaya bisa dihitung gitu. Supaya lebih mudah mengingatnya gitu. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah sifat keempat. Ini. Oke. Kemudian ini adalah sifat kelima. Sifat kelimanya itu adalah alfa kali F. Ini anggota F cantik juga. Kemudian sifat keenam, alfa kali F ditambah G sama dengan alfa F tambah alfa G. Ini nomor 7, alfa ditambah beta dari F. Ini sama dengan alfa F ditambah beta F, di mana alfa beta ini anggota R ya. Number H, alfa beta dikali F sama dengan alfa dikali beta F. Kemudian 9, alfa dikali F G sama dengan alfa F dikali G sama dengan F dikali alfa G. Gitu ya. Apalagi nih? Yang belum apa yang belum? 1 ya, ada 1 ya. 10 1 kali F ini sama dengan F. Oke, jadi dia memenuhi seluruh aksioma ruang vektor ya. Makanya dia adalah ruang vektor. Jadi himpunan seluruh fungsi ini adalah ruang vektor. Selanjutnya, setelah kita buktikan bahwa dia adalah
Ini perlu dibuktikan nggak? Kayaknya enggak deh. Oke, saya buktikan satu saja ya. Saya buktikan satu sebagai contoh. Saya akan ambil nomor 7 ya, nomor 7. Bukti nomor 7. Bukti nomor 7. Alpha, beta, F. Ini saya nggak rinci ya, tidak seperti di analisis karena saya memang tidak ngajar analisis di sini. Saya ke poin-poinnya saja, inti-intinya saja. Jadi nggak detail gitu ya. Mohon maaf ya. Ini secara definisi berarti adalah jika gini aja dah. Nah gini. Nah gini. Caranya begini ya. Diambil sebarang X anggota domain ya. Nah, anggota di F-nya ya. Domain ya, ini maksudnya di F ini domain ya, domain atau daerah asalnya. Daerah asal dari F. Maka berlaku alpha ditambah beta kali fx. Nah, baru muncul fx-nya nih di sini. Tapi fx di sini kita anggap sebagai bilangan ya. Ini adalah bilangan ya. Bilangan di mana f dikenakan ke x. Jadi ini kamu pandang sebagai bilangan hasil dari pemetaan x terhadap f. Nah, ini alpha f karena bilangan real dia, maka berlaku sifat distributif. Jadi dia adalah alpha fx ditambah beta fx juga. Ya. Ini saya perjelas lagi, ini adalah anggota R ya. Karena ini adalah bilangan. Oke. Nah, akibatnya langsung saja karena ini berlaku di setiap X anggota di F, maka alpha tambah beta F sama dengan alpha F ditambah beta F. Ya, gitu saja. Bukti selesai ya. Oke. Terkait dengan penjumlahan fungsi ini sebenarnya sih seharusnya sudah clear di kalkulus 1 ya. Jadi saya nggak banyak membahas ini lagi. Jadi kalau kalian masih bingung, coba buka lagi buku kalkulus, buku parselnya ya. Kalau kalian masih banyak bingung terkait penjumlahan fungsi ini ya. Oke, lanjut. Atau kalau enggak kalian bisa buka video saya juga, ada di matematika dasar ya, di matematika sekolah ada, coba cek di aljabar ya, kalau nggak salah ya, bilangan aljabar atau fungsi gitu ya, himpunan dan fungsi kalau nggak salah, ada itu ya, terkait dengan operasi fungsi ini. Saya pikir udah clear itu, makanya saya nggak panjang bahas di sini ya. Lanjut. Sekarang setelah kita definisikan F cantik atau himpunan seluruh fungsinya tadi. Oh ya, ada satu lagi ya sebenarnya ya, ada satu lagi nih, kita ingin seingat saya ya, dia adalah field atau lapangan ya. Jadi fungsi ini F cantik. Nah, F cantik ini adalah lapangan. Jadi saya bikin satu teorema lagi. Teorema 3 di sini ya. F cantik ini adalah lapangan nggak ya? Coba kita cek ya. Lapangan, yaitu 1 F dikali G sama dengan G kali F. Lapangan, ketika kalian mendengar lapangan, artinya
F ini memenuhi aksioma 9 sebagaimana sistem bilangan real. Nah, kalian udah belajar tuh di aljabar aksioma 9. Kita akan buktikan bahwa dia memenuhi aksioma 9. Ini berarti sifatnya keberapa nih? Sifat ke-11 ya. Sifat ke-11. 12 F kali G kali H ini sama dengan F kali G kali H. Dia masih asosiatif untuk perkalian. 13 ada satu ya. Ada satu, tapi di sini saya pertebal satunya ya. Atau saya lambangkan saja dengan I ya. I, tapi I-nya I tebal nih. Dengan rumus, jadi ini saat I tebal ini adalah fungsi gitu ya. Dengan I ini kalau dikenakan terhadap X ini dipetakan kepada 1 ya. Jadi ini adalah fungsi konstan yang semua nilainya terpetakan ke 1, sehingga F dikali I sama dengan I dikali F sama dengan F. Nah, oke. Ada ini sudah komutatif, asosiatif, ada identitas. Nah, ini dia 14. Bentar nih. Nah, ini yang keempat ini impersnya ini belum yakin ya saya ya. Coba dicek dulu. Untuk setiap F anggota F cantik, F anggota F cantik ada 1 per F anggota. Nah, di sini ada syarat tambahan ya, guys. Di sini ada syarat. Bentar. Sebenarnya nggak perlu syarat tambahan juga sih. Oke, di sini ada, tidak perlu. Ada F anggota F. Oh, begini saja ya. Dengan F tidak sama dengan ini ya, yaitu bulat yang tadi. Nah, ini yang ini ya. Berarti dia supportnya ini tidak selalu 0. Ada 1 per F anggota F cantik, sehingga ini tidak sama dengan ya. Sehingga F dikali 1 per F sama dengan 1 per F dikali F ini sama dengan I. Nah, jadi F adalah lapangan. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa hasil dari ini domainnya sudah dihilangkan, di mana nilai fx-nya atau kernelnya ya, kernel dari f-nya itu sudah dihilangkan dari domainnya. Jadi dia domainnya hanya supportnya saja. Kalian nggak paham kernel support, silahkan search video saya terkait kernel dan support, ada di aljabar. Lihat ya di aljabar. Saya pikir tuh sudah clear juga tuh di aljabar. Apa itu kernel, apa itu support, kalian search di aljabar. Video saya di aljabar ya, ada. Oke, lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang kekonvergenan. Nah, sekarang barisan dulu, barisan ya. Barisan fungsi. Nah, barisan fungsi. Barisan fungsi. Definisi. Definisi 4 ya. Kasih definisi 4 saja. Barisan fungsi adalah koleksi
terurut seperti biasa ya. Seperti barisan biasa, cuman anggotanya fungsi-fungsi. Terurut. Kemarin sudah bahas kan? Sudah saya bahas kan barisan fungsi kan? Sebenarnya sudah gitu. Oh, saya langsung saja nih ke konvergenan aja langsung. Saya sudah bahas kemarin di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya tentang barisan fungsi. Jadi langsung saja konvergensi barisan fungsi. Nah, ini ya. Barisan fungsi Fn, n dari kemarin dari 1 apa dari 0? Fn-nya. Coba dicek dulu ya. N-nya dari 1 apa dari 0? Semua lihat dulu nih. Oh, dari 0. Dari 0 ya. N-nya dari 0. N dari 0 sampai tak hingga dikatakan konvergen titik demi titik atau konvergen pointwise ya. Pointwise. Jika untuk setiap X anggota domainnya ya berlaku begitu ya. Barisan bilangan yaitu barisan Fnx ini. Nah, kan rancu ya. Saya kasih di sini bukan X, di sini A saja ya. Supaya kalian ini nggak bingung gitu. Jadi ini barisan bilangan Fna ini kan bilangan ya. Yaitu Fn yang sudah dikenakan pada A. Jadi ini barisan bilangan n dari 0 sampai tak hingga ini konvergen ke suatu bilangan ya. Oh, bentar. Ada yang salah ya. Di sini kalau konvergen pointwise biasanya itu sudah ditentukan ini ya. Sudah ditentukan nilai limitnya. Jadi ini konvergen pointwise ke suatu fungsi f anggota f cantik ya. Jika untuk setiap A anggota di Fn gitu ya, iris dengan F gitu ya. Jadi di semua anggotanya di semua titik di mana domainnya terdefinisi di seluruh F-nya berlaku barisan bilangan ini Fna n dari 1 sampai tak hingga ini limitnya kalau dilimitkan n-nya menuju tak hingga ini sama dengan f a. Nah, begitu. Ini namanya konvergen titik demi titik ya. Coba saya carikan contoh sekarang ya. Saya carikan contohnya.
Saya berikan contoh, carikan contoh dulu ya. Pointwise convergence. Mana nih? Oke, gini ya. Contoh ini barisan dari x pangkat n, di mana x-nya itu berada antara 0,1 gitu ya. Nah, ini dengan x anggota 0,1 begini, satunya nggak ikut. Nah, ini konvergen ke 0 ini, 0 tebal ya, 0 tebal tadi ya, fungsi identitas 0x sama dengan 0. Nah, itu, atau konvergen ke 0 begini saja. Karena kalau kita kenakan terhadap bilangan, misalnya jika diambil x anggota 0,1, maka ada dua kemungkinan, x sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 0. Kasus 1, untuk x sama dengan 0, maka barisan 0 pangkat n, n dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini tidak terdefinisi nih ya. Tidak terdefinisi ternyata, guys. Berarti ini saya kasih xn tambah 1 aja ya, xn tambah 1 supaya dia terdefinisi. Nanti dia kena 0 pangkat 0, nggak bisa. Jadi di sini supaya terdefinisi aja. Nah, n dari 0 sampai tak hingga. Ini sama dengan 0,0,0,0 dan seterusnya. Ini konvergen ke, kalau kita limitkan, limit n menuju tak hingga 0 pangkat n tambah 1, ini ya, sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi dia, dan 0 ini tidak lain adalah O bulat, 0 bulat ini adalah 0 bulat dari 0 itu sendiri. Oke, kasus 2, di mana x tidak sama dengan 0, maka x nah di sini kepake ya, sifat Archimedeannya kepake di sini berdasarkan sifat Archimedean berlaku. Nah, berlaku seperti ini ya. Ada nx ini lebih dari atau sama dengan x, di mana nx ini anggota dari n. Akibatnya 1 per x ini kurang dari 1 per x dong. Gini aja sudah, begini saja. Sehingga 1 per nx ini penurunan dari sifat Archimedean ya. Nah, penurunan dari sifat Archimedean. Nah, akibatnya ya pasti gini sih.
Ini nggak perlu akibatnya berarti ya. Ini sudah cukup bagus. Nah, oh iya benar, akibatnya aja deh. Akibatnya limit, jangan X ya. Yang dilimitkan bukan X-nya, yang dilimitkan N-nya ya. N menuju tak hingga X pangkat N begini. Ini kurang dari atau sama dengan limit N menuju tak hingga, dan ini ya dia pasti lebih dari atau sama dengan 0 karena dia semuanya dari tidak sama dengan 0. Jadi perpangkatan dari bilangan yang tak sama dengan 0 pasti hasilnya juga tidak sama dengan 0 juga. Jadi ini adalah 1/nx dipangkatkan dengan n lagi di sini. Tuh kan kecil banget nih. Yaitu sama dengan 0. Berdasarkan teorema apit barisan diperoleh limit n menuju tak hingga xn sama dengan 0 sama dengan O dari X itu sendiri. Oke, jadi xn konvergen titik demi titik ke fungsi O atau 0 tadi ya. Oke, itu contohnya kekonvergenan barisan titik demi titik. Adapun ilustrasi geometrisnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi tadi? Jadi konvergensi fungsi itu kayak kalian anggap kayak sebuah barisan tali ya. Kayak barisan tali, barisan simpul-simpul, dia akan menuju ke suatu simpul tertentu. Dia sampai 0 aja ya. 0, sini 1. Dia nggak ikut di sini. Apa? Oh iya. Bentar ya. Buat ini hari apa? Buat hari Kamis depan supaya saya tidak repot. Saya kan mau ikut itu. Nah, jadi apa? Sip, aman. Oke, jadi kita lihat ya. Dimulai dari tadi apa X-nya? xn ya, x pangkat n tambah 1. Berarti dia kalau n dari 0 berarti dimulai dari x pangkat 1 sama dengan x. Grafik dari fungsi x itu ini bentar nih, di sini ada 1 ya. Grafik dari fungsi x itu kan fungsi linear ya. Jadi ini ya. Nah, kemudian x pangkat 2 menjadi seperti ini dia ya. Oke. X pangkat 3 lebih landai lagi, X pangkat 4 lebih landai lagi, X pangkat 5 lebih landai lagi, dan seterusnya menuju ke suatu garis mendatar. Lihat nih ya. Simpul yang ini, garis-garis ini, garis-garis hitam ini menuju ke suatu garis tertentu, yaitu garis dari ini. Nah, yang ini adalah garis bulat X sama dengan 0. OX adalah sama dengan 0. Jadi ini fungsi X, fungsi konstan X yang selalu nilainya dimanapun nilai X-nya selalu sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat barisan fungsi di sini itu adalah suatu kayak, kalau grafiknya tuh kayak sebuah tali. Tali itu mendekati, nah tali itu melipat sesuatu mendekati suatu grafik. Grafik itu adalah grafik fungsi yang ini. Limitnya tadi ya. Tapi di sini perlu dicatat, di sini adalah masih konvergen titik demi titik. Nanti insya Allah kita akan belajar lagi
Ada lagi yang namanya konvergen seragam. Nah, ini konvergen yang lebih kuat daripada konvergen titik demi titik. Apa perbedaannya? Mungkin kita akan tidak bahas hari ini ya. Nah, mungkin sampai di sini saja. Untuk pembahasan kali ini cukup banyak. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa di ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.